apa makna ketaatan di situ? Nah, kita mengacu pada tafsir dari Imam Qurtubi, satu ulama besar, yang mengatakan bahwa ketaatan itu pada perkara. Yang pertama adalah dalam hal pencetakan dinar dan dirham. Yang kedua adalah menjaga ketetapan takaran dan timbangan. Yang ketiga, nah ini yang langsung terkait dengan zakat, adalah menarik dan membagikan zakat atas harta umat Islam. Yang keempat adalah menegakkan bulan-bulan hijriyah. Jadi yang paling pokok kemudian kaitannya menetapkan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian yang kelima adalah dalam perkara-perkara penetapan hukum. Kemudian yang keenam adalah dalam hal perjalanan haji. Dan yang ketujuh adalah dalam hal penetapan jihad. Jadi siang hari ini kita akan membahas satu topik yang sepertinya sesuatu yang sangat dikenali dan sudah menjadi sesuatu yang umum, yaitu masalah zakat. Dan masalah zakat ini sangat penting untuk didudukan kembali, karena sebetulnya hari ini salah satu pilar atau rukun Islam ini telah roboh, dan sudah barang tentu tanpa satu di antara 5 rukun Islam itu maka tiada Islam. Jadi tiada Islam tanpa zakat. Dengan kata lain, hari ini sesudah kira-kira 100 tahun hilangnya daulah Islam ya, maka kaum muslimin hidup tanpa Islam yang paripurna. Jadi hanya muslimin yang hidup tanpa Islam secara paripurna, karena satu rukunnya telah roboh. Nah, mengenai zakat itu sendiri kita tahu bahwa dalam Al-Quran Allah SWT menyandingkan zakat dengan salat kira-kira 30 kali. Jadi aqimis shalah wa atuz zakat. Jadi tidak ada artinya salat kecuali dengan zakat, dan sebaliknya zakat juga tidak ada maknanya kecuali dengan salat. Keduanya tidak bisa dipisahkan, salat dan zakat. Dan kalau kita lihat ayat yang memerintahkan ditariknya zakat, itu juga sudah sangat familiar, yaitu surat At-Taubah 103 ya, di mana Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khud ya. Jadi kata khud itu adalah fi'il amr. Jadi kalau kita ingat dulu ada satu orang namanya Abu Lubabah. Jadi ini seorang sahabat di zaman Nabi yang ketika mendengar ayat tentang jihad, dia bertaubat karena dia merasa tidak mengikuti jihad dari Rasulullah SAW, dan dia mengingatkan tubuhnya pada satu tiang. Nah, di Masjid Nabawi di Madinah hari ini ada satu tiang yang disebut sebagai tiang taubat. Nah, itu adalah tempat orang ini dulu mengikatkan dirinya, dan dia mengatakan, saya hanya akan melepaskan ikatan ini apabila Rasulullah SAW melepaskannya. Dan dia mengatakan pada Rasul bahwa dia punya harta, dan sebagai bentuk penyesalannya dia serahkan harta itu kepada Rasul SAW. Kemudian turunlah ayat perintah untuk menarik harta ini, itu khud. Nah, jadi fi'il amr dari bentuk perintah penarikan zakat itu menunjukkan bahwa perintah itu ditujukan kepada Rasul SAW. Dan ketika Rasul SAW tidak ada, maka sebagai penggantinya, yaitu para ulil amri. Nah, jadi ayat penarikan zakat ini, perintah penarikan zakat ini bisa dikaitkan langsung dengan ayat lain mengenai kepemimpinan dan ketaatan kepada para pemimpin, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan para pemimpin di antaramu, ulil amri. Nah, Imam Qurtubi, ini satu ayat yang sangat populer tapi tidak pernah dijelaskan secara lebih rinci
apa makna ketaatan di situ? Nah, kita mengacu pada tafsir dari Imam Qurtubi, satu ulama besar, yang mengatakan bahwa ketaatan itu pada perkara. Yang pertama adalah dalam hal pencetakan dinar dan dirham. Yang kedua adalah menjaga ketetapan takaran dan timbangan. Yang ketiga, nah ini yang langsung terkait dengan zakat, adalah menarik dan membagikan zakat atas harta umat Islam. Yang keempat adalah menegakkan bulan-bulan hijriyah. Jadi yang paling pokok kemudian kaitannya menetapkan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Kemudian yang kelima adalah dalam perkara-perkara penetapan hukum. Kemudian yang keenam adalah dalam hal perjalanan haji, dan yang ketujuh adalah dalam hal penetapan jihad. Jadi jihad itu harus di bawah komando dan perintah seorang amir. Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama, bahwa dalam hal zakat itu harus terkait dengan adanya kepemimpinan. Nah, karena itu selama 100 tahun terakhir umat Islam tiada lagi terpimpin di bawah satu ulil amri. Nah, kalau kita lihat pendapat para imam besar, betapa hak menarik zakat itu hanya pada seorang amir. Gitu. Dengan kata lain, apa yang kita lihat hari ini, di mana zakat itu telah berubah, gitu, bukan sebagai satu kewajiban yang harus ditarik oleh seorang pemimpin, tapi menjadi sedekah sukarela, di mana umat Islam secara sukarela menyerahkan zakat itu kepada lembaga-lembaga atau siapa saja yang mereka pilih. Nah, ini adalah keliru, gitu. Karena kalau kita lihat para imam besar, Imam Syafi'i misalnya juga mengatakan bahwa pengumpulan zakat itu hanya dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh khalifah. Nah, jadi seorang pemimpin, seorang amir, seorang sultan atau seorang khalifah bisa menunjuk orang lain untuk menarik zakat, tapi atas dasar otorisasi dari seorang amir tersebut. Jadi Imam Syafi'i menyatakan itu dalam kitab Agung. Kemudian Imam Ahmad juga sama, dalam salah satu kitabnya dia mengatakan hanya khalifah saja yang berhak dan memegang otoritas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Apakah dilakukannya sendiri atau dengan menunjuk orang yang ditunjuknya. Dan seorang amir ini juga berhak untuk memerangi mereka yang menolak membayarkannya. Nah, Imam Al-Syaraksi ini dari mazhab Hanafi juga mengatakan yang sama, bahwa seorang muslim atau zakat merupakan hak Allah SWT dan untuk dikumpulkan dan dibagikan oleh seorang pemimpin muslim atau pihak yang ditunjuknya. Gitu. Nah, Imam Malik dalam Muwatta juga kita bisa temukan mengatakan bahwa pembagian zakat itu sepenuhnya menjadi otoritas seorang amir. Kepada siapa dia membagikannya tergantung penilaian si amir kepada siapa yang terpenting. Jadi kita tahu ada 8 golongan mustahik, 8 asnaf. Nah, itu kepada siapa mau dibagikan, itu bukan berarti satu dibagi 8 lalu masing-masing golongan adalah 1/12, tapi tergantung kepada keadaan. Itu mana yang paling memerlukan lebih banyak itu diberikan. Nah, itu tergantung kepada penilaian seorang amir. Nah, jadi kalau kita lihat secara historis bagaimana masalah otoritas ini menjadi sangat penting dalam kaitan dengan zakat adalah bagaimana ketika Khalifah Abu Bakar dulu memerangi orang-orang yang membangkang dalam membayarkan zakatnya. Jadi kita tahu begitu Rasulullah SAW tidak ada, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar sebagai Khalifah pertama, ada sejumlah kabilah-kabilah yang menolak membayar zakat. Dan karena itu Abu Bakar sesudah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain dengan sangat tegas, beberapa sahabat bahkan menolak untuk memerangi. Abu Bakar mengatakan mereka yang dulu melakukan itu pada Rasulullah SAW juga harus melakukannya kepada
saya gitu, dan saya akan perangi siapapun yang memisahkan zakat dan salat gitu. Nah, jadi ini perlu sekali kita pahami untuk mengerti bahwa zakat itu sangat fundamental di dalam kehidupan